ini cadangan. Iya, Pak. Iya, Pak, belajar gitu. Secara besar sama. Nanti kita akan fokus ke reservoir gasnya saja. Nah, untuk komposisi gas itu nanti kita akan mempelajari mengenai faktor volume dalam lambangnya, itu Bg. Itu didefinisikan sebagai perbandingan volume gas dalam kondisi reservoir dengan kondisi permukaan. Jadi itu dalam keadaan di permukaan atau pada saat menggunakan TSC, temperature standard condition, sama dengan 520 Rankine, bukan Reaumur ya, itu Rankine, dan pressure standard condition yaitu 14,7 psi pound square inch atmosphere, serta Z standard condition yaitu sama dengan 1. Maka persamaan faktor formasi gas dan Bg atau pada saat kondisi reservoir gas. Nah, ini faktor konversi. Ini didapat dari ini. Keadaan terus standar kubik feet itu dengan rumus ini. Jadi konversi ini dikalikan dengan ini. 1 kubik feet dikali 0,1781 barrel sehingga didapat nilainya perkonversinya ini. Itu Bg atau faktor volume formasi. Itu slide-nya udah dibaca belum yang di-share kemarin? Iya, ada. Mungkin nggak dibaca juga ya. Jadi langsung jelasin aja. Kemudian kompresibilitas gas, itu kompresibilitas isotermal atau keadaan suhu tetap dari gas diukur dari perubahan volume per unit volume, perubahan tekanan pada temperatur konstan. Temperatur konstan ini itu ya, itu isotermal. Ataupun dalam persamaan ditulis sebagai berikut. Biasanya nilai ini sudah diketahui karena sifatnya itu konstan bila di permukaan ya. Ya. Lalu ini mengenai viskositas, untuk pencariannya itu viskositas ini umumnya itu bisa ada dari data sampel atau data PVT, dari lab juga ada. Kalaupun untuk mencarinya dalam secara umum, karena bersifat konfidensial juga data ini, kita bisa mencarinya melalui secara grafik, bisa juga, atau secara lab. Jadi ada dua. Dari lab yang sudah ada, bisa juga melalui data grafik ya, susah. Grafik. Nah, untuk grafik ini sendiri kita bisa gunakan ini. Dengan catatan temperaturnya ada, molekulnya ada, lalu persentase pengotor impurities-nya bila ada. Dengan data tersebut kita tentukan viskositas pertama dengan menggunakan gambar sebelah ini, 11. Jadi di sini adalah gravitasi gas pada saat 1 karena SD gas.
Lalu untuk misalnya ada user impurities-nya kita bisa gunakan data ini. Kalau ini kelihatan, ini sebenarnya persentase molnya di sini. Ini persentase molnya di atas, mau di sini. Ini juga sama. Jadi ini didapat plus 2-nya. Kemudian tentukan viskositas pertama, yang ini, sebagai viskositas awal. Yang pertama, yang kedua. Jadi didapat berdasarkan PPR dan TPR-nya di gambar 12 ini. Setelah kita ketahui temperaturnya dan tekanan yang harusnya jadi bisa didapat nilai. Jadi viskositas pertama kita dapatkan tadi yang awal, yang kedua yang pertama, lalu terhadapnya bisa juga didapat melalui diagram ini. Jadi misalnya temperatur kita berapa, misalnya dari 200 atau sampai dengan 300. Nanti bisa kita plotkan melalui ini. Jadi sebenarnya ini ada dua opsi dalam secara grafik. Ini Bapak ambil melalui ada dua grafiknya sebenarnya. Ini grafik yang pertama. Jadi yang intinya itu nilai ini tadi didapat besaran berapa centipoise dan kita kalikan dengan viskositas awal tadi atau yang pertama tadi. Lalu didapat viskositas gas yang diketahui. Biasanya yang di gas ini umumnya itu sudah ada peralatan dan kita anggap itu konstan biasanya. Jadi lebih cenderung mencari ke SG-nya saja dan densitasnya saja. Jadi sebagai info saja ini. Tubel. Mohon maaf Pak, Gilang Firdaus Lanjut hadir Pak. lagi. Gilang Firdaus hadir ya, Pak. Nanti ya. Hadir Pak. Ini selesai. Iya, ya. Nanti ya setelah ini selesai aja ya. Jadi di sini tuh ada sejenis ada berapa ya? Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 metode dalam pencarian PB. Dengan catatan data yang digunakan itu sesuai. Yang membedakan itu yang pertama itu adalah konstantanya. Konstanta dan API suatu gas. Nih. Nah, yang paling utama itu yaitu adalah perbandingan minyak dan gas. Gas oil ratio. Gas oil ratio ya. Yang terlarut reserve. Jadi perbandingan minyak gas dan terlarutnya. Ini yang penting itu. Jadi dari beberapa korelasi ini kita bisa menentukan bubble point pressure. Nah, ini nanti berguna untuk persamaan aliran juga bisa. Kemudian untuk cadangan volumetrik. Dan pencarian di MBL juga bisa.
material balance equation. Tapi umumnya kita buat berdasarkan kondisi yang ideal saja. Biasanya untuk apa? Lalu dan bisa juga untuk digasnya juga. Oke, itu secara singkat. Jadi intinya yang pertama itu yang data yang sering kita gunakan itu yang pertama tuh ini BG, kemudian faktor deviasi gas, CG ini biasanya umum, biasanya sudah ada datanya, viskositas gas bisa dilewati, biasanya udah umum karena bersifat general, dan bubble point pressure. Tujuannya yang pertama itu karena di reservoir gas kita akan menghitung besaran kondensat yang dihasilkan. Jadi itu singkat untuk pertemuan kedua kemarin sambungannya. Oke, lanjut lagi absen ya. Bentar ya. Ini absen ada yang mau tanyain di pertemuan kedua kemarin? Gak ada ya? Jadi itu Albert, sifat Pak fisik Hadi. gas. Iya, bentar. Nanti dulu. Yang pertanyaan untuk pertemuan itu ada nggak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita balik lagi ke absen. Yang nggak ada untuk kelas A dulu ya. Edo, Ikram, Sunil. Nggak ada ya? Ada Pak Sunil, Pak. Sunil. Ada. Ikram nggak ada ya? Oke, ke kelas B. Windy. Windy Hadir, nggak ada. Pak. Pak hadir. Siapa? Hadir, Pak. Windy. Hadir. Oke. Aldri. Aldri. Nggak ada ya? Aldri Giovanni. Nggak ada. Ada, Bella. Pak. Maggie. Maggie. Nggak ada. Adi Giovanni. Hadir, Pak. Gilang Firdaus. Hadir, Pak. Albert. Pak. Aprialdi. Apri. Noval. Nggak ada. Rizkon nggak ada. Jadi nggak ada lagi ya. Oke. Kita lanjut ke pertemuan ketiga kita. Nanti ini bisa jadi bahan kalian untuk tugas akhir. Atau bisa juga untuk dibahas di tugas lapangan kalian. Belum di-share ya? Udah nampak belum? Sudah, Pak. Oke. Slideshow. Udah nampak ya? Nah.
Oke, di sini perhitungan atau perkiraan cadangan gas. Jadi mungkin udah belajar ya sedikit di reservoir, yang dimana itu OOIP, Original Oil in Gas, yang satunya adalah OGIP, Original Gas in Place, atau IGIP bisa juga. Jadi untuk dapat memperkirakan besaran cadangan suatu reservoir gas, besarnya isi awal atau initial gas in place terlebih dahulu. Ada beberapa cara untuk melakukan besaran tersebut di dalam bab ini, dalam pertemuan ini, bahas metode volumetrik, lalu kesetimbangan materi atau material balance. Nah, nanti material balance ini banyak faktornya. Jadi terhadap P per Z, terus terhadap BGI, lalu lagi terhadap water influx. Terus masih banyak lagi nih. Ada lagi terhadap mekanisme pendorong. Ada yang tahu mekanisme pendorong reservoir itu apa aja? Water drive, Pak. Apa? Water drive. Apa? Ya, seperti itu, water drive, gasket, dan lain sebagainya. Nanti kita akan fokus ke ini aja nanti. Z, kemudian BGI, faktor volume formasi gas, kemudian untuk informasi saja kita akan bahas sedikit ini mengenai water influx. Water influx itu apa? Yang tahu? Ada yang tahu water influx di pemboran juga ada itu disinggung. Kolom fluida, Pak, bukan, Pak? Apa? Kolom fluida. Bukan lah. Jadi water influx itu apa? Ada yang nggak tahu? Ada yang tahu? Bentar ya, Bapak ada ini dulu bentar. Risiko ke-6. Jadi water influx itu apa? Ada yang tahu? Air yang masuk ke reservoir, Pak. Ya, air kan di reservoir. Masa masuk ke reservoir lagi? Jadi air yang ikut terproduksikan water influx itu. Jadi kalau kalian tahu, mungkin ya secara garis besar itu di reservoir itu berdasarkan gravitasi umumnya gas, sedikit ya, intermezzo mungkin ya. Ini gas, ini liquid atau air. Lalu untuk reservoir minyak itu oil, di atasnya gas, sini air. Karena kita produksi minyak, biasanya ini dua ini, baik itu gas influx, biasanya gas ikut terproduksikan, atau mungkin airnya, biasanya umumnya itu air, karena massa jenisnya berat. Jadi karena kita produksinya gas, kita produksikan itu, si air ini ikut juga gitu, akibat adanya rembesan. Nah, rembesan ini berpengaruh pada jumlah volume yang kita akan perhitungkan.
namanya water influx, rembesan air yang ikut diproduksikan. Akibat apa? Pertama itu dinding reservoirnya yang rusak, itu gravel effect-nya enggak ada contohnya. Akibat karena kita produksinya misalnya di lapangan di lapisan sandstone yang otomatis itu enggak ada penyangga selama produksinya itu. Oke, itu sedikit gambaran mengenai water influx. Nah, kalau water influx dalam pemboran itu beda lagi kondisinya. Gitu. Kemudian karena kita akan memperhitungkan metode volumetric, kemudian material balance, jadi kita mulai dari metode volumetric itu terlebih dahulu. Jadi ada 3 faktor penting dalam perhitungan dan menggunakan metode volumetric ini, yaitu volume pori, saturasi gas, G, kemudian faktor volume formasi, BGI, ini SWI, itu SG, kemudian faktor volume dari reservoir. Ini biasanya apa? Ini A, luas area, ketinggian, porositas. Nah, untuk mengetahui ketiga faktor tersebut diperlukan informasi data antara lain seperti data geologi, data coring, data log, well test, production test, dan data PVT. Nah, umumnya kalau misalnya dari histori suatu sumur, ini data ini biasanya ada, data well test ininya ada, dan ini ada. Data geologi ini biasanya bersifat umum atau general. Nah, dari di antara ini, kalau misalnya kita mau mencari data volume pori, data mana yang lebih cenderung kita ambil lah? Yang mana dari ketiga ini? Nih, dari data ini, sama ini. Data volume pori dari reservoir yang mana lebih tepat perhitungannya atau datanya yang mendekati angka real. Ada yang tahu? Sampel core bukan, Pak? Yang lain? Testing. Data log. Terus yang lain. Data log, mana lagi? PVT, Pak. PVT. Nah, mana lagi? Jadi yang mendekati itu biasanya kalau di data produksi kita kalau mendekati aslinya itu ini data core. Karena apa? Karena ini sampel yang dibawa langsung dari reservoir. Sedangkan data log ini kan data perkiraan. Data perkiraan yang berdasarkan alat yang kita gunakan. Kan banyak macam itu alat tuh. Dari data log itu, baik itu log gamari, log elektrikal, log listrik, dan lain sebagainya. Sedangkan well test ini biasanya data produksi saja. Ini hampir sama. Kalau untuk data sampel core atau data sampel volume reservoir itu, ini ke sini sumbernya. Dari data core semua. Jadi, semisalnya ada pertanyaan, mungkin ada kunjungan ke lapangan, apabila bingung mau minta data yang mana, lebih baiknya minta data core saja. Berikan. Kalau di lapangan itu sendiri, kalian tuh diberikan data yang tidak aktual. Jadi semisalnya ada berapa data, nanti itu untuk data realnya itu tidak akan diberikan, cuman dikasih atau diberikan itu data asumsi saja. Karena itu merupakan data yang konfidensial. Kalau semisalnya mereka mau share, itu tergantung kebijakan juga ya. Karena apa? Itu juga bisa mengakibatkan ancaman pidana juga itu. Karena membocorkan
data perusahaan. Beda lagi kalau misalnya itu untuk tujuan penelitian. Oke, kita sudah bahas mengenai apa saja sih yang dibutuhkan selama perhitungan untuk metode volumetrik dalam perkiraan cadangan gas. Lanjut lagi, next. Nih. Jadi metode volumetrik untuk menghitung IJIP, biru, atau OJIP, ini rumusnya. 43560 H porositas 1 kurang SWI BGI. Ini keterangannya. Phase, area of reservoir, ketebalannya, porositas, SW, BGI. Jadi umumnya kalau semisal kalian ambil produksi ini biasanya diambil rata-rata average. Kalau berdasarkan data realnya itu banyak variasinya. Bisa juga diberikan data yang mendekati. Nah, ini biasanya data ini terbilang sulit. Jadi kita hanya lanjut lagi. Samping rumus in place bisa juga menentukan cadangan gas atau gas berikut. Karena di sini dia pakai inisial, ini apparently, atau menggunakan tekanan abadan. Jadi intinya itu BGP itu bisa dihitung dengan catatan di mana BGA faktor volume formasi gas pada tekanan abandon. Abandon itu apa? Ada yang tahu? Abandon. Jangan perut ya. Abandon ini sumur tersebut ditutup. Kemudian didapat luasannya gas atau recoverable reserve-nya seperti ini GP. G dikali EG. F-nya. Ini berdasarkan rumus ya. Nanti kalau untuk perhitungan RF terhadap kumulatifnya ada lagi rumusnya. Jadi biasanya itu G dikurang GP pada saat P sekian-sekian. Nanti ada contohnya. Nah, ada contohnya. Jadi di sini langsung ke contohnya. Kita ketahui ini A, ini H, porositas, ini S, temperatur, ini temperaturnya, tekanan awal 2651. Ini adalah PI, pressure initial, kemudian faktor deviasi gas. Nah, ini udah didapat. Pada temperatur 100 Fahrenheit dan tekanan 259. Perkirakanlah isi awal atau in-phase dari persamaan berikut. Nah, di sini data yang tidak ada adalah data ini ada. A ada, H-nya ada, ketebalannya ada, kemudian porositas juga ada, SWI saturasi airnya ada, kondisi awal. Kemudian kita tidak ada BGI, faktor volume formasinya. Jadi dengan BG dari pertemuan tadi, dari slide sebelumnya di pertemuan kedua, kita ketahui ini rumusnya 0,0283 itu dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari tekanan dan temperatur tekanan. Jadi dari Rankine tadi 10/14,4 dapat nilai sekian. Kemudian masukkan nilai, kita ada Z-nya, temperatur juga ada, P juga ada.
Ini Z-nya, T-nya ada, T-nya ini. Didapat nilai BGI-nya sekian. 19 BGI. Nilai ini kita masukkan ke sini. Lalu kita hitung. Lalu didapat gas initial increase-nya. Oke. Ada yang tahu ini apa? M ini? Million, Pak. Million. Berapa? Ini kalau misalnya dibikin berapa? Dibikin Yang bikin million juga. Berapa jadi? Jadi di sini million itu adalah 0, nolnya 3. 1, 2, 3. Jadi bisa juga 143 M, 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 SCR. Atau bisa juga diturunkan menjadi S143 B billion. Jadi karena sudah 3 M-nya bisa berdasarkan satuannya bisa jadi billion. Oke, next. Jadi ini untuk contoh soal metode volumetric. Pak mau nanya. Gampang kan? Apa? Jadi misal meter persegi diubah jadi Iya. Tapi umumnya kita itu dalam acre. Karena apa? Biasanya kalau data dari meter itu juga nggak ada. Umumnya ada dalam meter. Pengukurannya beda ya. Kalau orang BPN ya mungkin dalam meter. Kalau orang BPN berbeda. Kalau kita itu biasa data lapangan itu kita dapat itu biasa dalam acre. Orang geologi juga acre. Cuma nanti bisa juga dikonversikan kalau misalnya dalam bentuk meter. Oke, ada yang lagi mau ditanyain? Ada? Nanti kita ada kuis lagi ya. Kuisnya sampai besok lah waktu pengerjaannya. Iya, Pak. Pak, mau tanya. Oke. Nggak ada ya? Ya. Yang di Apa? BG itu T-nya diubah jadi Rankine atau tetap Fahrenheit, Pak? Yang mana? Ini. 0,028. Iya, yang itu, Pak. Nah, ini harusnya pertanyaan dari kemarin ini. Kalian nggak ada yang tahu ya. Jadi kalian soal itu kalau seluruh satuan itu harus dalam 186 ditambah 460 baru menjadi Rankine. Jadi seluruh satuan itu diubah, khususnya temperatur itu dirubah menjadi Rankine. Baik juga soal kemarin. Karena apa? Karena kita perhitungannya itu standar. Ini bukan SI ya, standar API ini. Jadi dalam Rankine. Baik. Khususnya di BGI. Oke, ada lagi? Kita next soalnya yang greget. Nah, jadi diketahui sebuah karakteristik gas sebagai berikut. Luas areanya 3000.
acre, kemudian diketahui T-nya 150 derajat Fahrenheit, kemudian diketahui net T-nya itu hanya 30 feet, kemudian pressure inisialnya 2600 psi, kemudian ini adalah porositas 0,15, masih bagus, kemudian SWI-nya 0. Nah, ini data tabel produksi yang kita ketahui. Ini PI-nya, ini P setelahnya. Nah, udah didapat data Z-nya, jadi nggak perlu lagi kita pakai tabel. Jadi pertanyaannya itu hitung kumulatif gas produksi dan RF recovery factor saat tekanan pada saat tekanan 1000 psi dan 400 psi ini. Jadi pertanyaannya itu sama, mencari GP, initial gas produksinya selama kumulatif gas produksi selama kita produksikan. Di sini kita nggak ada tabel waktu ya per satuan tekanan. Nah, solusinya nih. Jadi kalian itu harus banyak latihan soal, terus dibaca. Kemudian hitung per volume reservoir atau P per V. Nah, tujuannya ini yang pertama itu untuk mempermudah perhitungan. Jadi bisa aja langsung nilai ini, cuma lebih baik dihitung per volume saja. Nanti ke depannya bisa dirubah berdasarkan BG-nya saja. Ini lebih dahulu. Jadi sudah didapat, hitung volumenya didapat sebesar 588 mm cubic feet. Setelah kita dapat data ini, kita hitung BG-nya. Jadi hitung BG atau faktor volumenya tekanan ya. Nih. Agar didapat nilai yang sesuai. Karena apa? Ini temperaturnya tetap, T-nya tetap, sedangkan pressure-nya berubah. Jadi kita cari ini dengan rumus ini. Didapat ini. Sejauh ini. Jadi dengan rumus BG ini, nilai T-nya karena konstan atau tetap, sedangkan ini nilai P-nya berubah. Konstan. Z-nya tetap berubah juga. Lalu kita masukkan untuk mencari nilai BG-nya. Sudah didapat nilai BG-nya, lalu kita hitung. Gas initial in place pada saat P 2600. Berarti P karena inisial berarti kondisi awal reservoir ya. Jadi PI. Awal. Itu bisa dibilang kalau dalam masa produksinya itu masih natural flow. Karena kita mau hitung G-nya terlebih dahulu, Ijib-nya besar ini. Ini konversinya udah, ini. Kemudian areanya acre sudah, net P-nya 30 sudah, porositas ini sudah. Terus kita ganti, kita tambahkan nilai SWI. SWI-nya 0,2. Ini 0,2. Jadi ini kita tinggal tambahkan saja yang ini. Lalu pada saat BG 2600 ya. Ini dipakai. Didapat nilainya ini. 87,12 mmM SCF atau BSCF. Lupa. Nah, ini kita ketahui misalnya initial gas in place pada saat 2600. Nah, lanjut lagi pertanyaan berikutnya itu untuk menghitung kumulatif gas produksi dan RF-nya pada saat 1000 psi dan 400 psi. Nih dapat
Jadi untuk menghitung GP itu dikurang GI. 30,95 ini dengan cara yang sama dengan yang ini kita masukkan dengan mengubah nilai ini. Ini kan BG-nya ini. Untuk 2600 yang ini. Sekarang kita mencari yang 1000 PSI. Jadi kita gunakan BG yang ini dengan cara yang sama. Nanti ke depannya tinggal mengganti nilai BG saja. Karena nilai atasnya sudah kita ketahui ini. Jadi nilai sudah konstan. Jadi untuk perhitungan tinggal berubah BGI-nya saja. Sudah kita ketahui nilai GI-nya awalnya, kemudian G pada saat 1000 PSI. Nah, ini gas cadangan gas awal dikurang gas pada saat 1000 PSI didapat sebesar ini. Ini kumulatif produksinya sebesar atau BSCF. Nah, dari hasil GP ini kita hitung RF-nya. RF sama dengan GP per G didapat ini 64,5%. Lanjut lagi dengan pada saat tekanan yang 400 juga kita sama. Ini kita cari dengan cara yang sama dengan nomor 3 ini. Kita ubah saja BGI-nya dengan yang ini. Jadi didapat ini. Setelah dapat nilai GI-nya atau G pada saat 400 PSI dikurang dengan G awal kita. Lalu didapat GP-nya sekian, 75,17 atau 17. Lalu kita mencari RF, GP per G. Didapat ini nilainya. Oh, masih ada source PTK. Ada lagi mau ditanyakan? Tanyakan. Kalau Ini langsung saja boleh nggak, Pak? yang mana langsung? Nggak usah hitung per volumenya, langsung saja, langsung hitung G-nya langsung. Bisa. Cuma nanti kan pada saat tekanan yang berbeda itu nilainya akan berubah. Ini pada saat 2600 PSI ini merupakan kondisi awal kita. Nah, nanti untuk next pertanyaannya, contohnya pada saat kumulatif gas pada saat 1000 PSI sama 400, otomatis karakteristik yang berubah itu adalah BGI-nya. Nanti pada perhitungannya, gas in place-nya itu yang berubah ini. Sehingga kita ketahui untuk mencari kumulatif produksinya, dari GI sama G pada saat 1000, didapat ini. Jadi ini jumlah produksi yang dihasilkan. Kalau misalnya itu sama, jadi nilainya itu juga akan sama. Jadi jatuhnya P sama dengan BG. Tuh. Jadi kalau sama, karena kita rumusnya sama, yang bedakannya itu ada pada saat kondisi tekanan yang berbeda. Sama halnya dengan BG ini. Karena kita temperaturnya itu sama, konstan, yang berubahnya itu adalah P sama Z-nya saja. Nah, jadi tidak memungkinkan untuk hasil yang sama. Dan ini baru tiga pressure ya. Untuk kedepannya itu bisa lebih dari 10. Karena ini masih tahap sampai 400, belum sampai ke 0 ya. Ini biar lebih mudah untuk memperhitungkannya. Jadi kalau per step itu lebih mudah. Itu banyak coretan ya. Kita lihat. Cukup, Pak. Paham ya? Paham ya? Oke.
Jadi itu untuk metode volumetrik. Kalau volumetrik itu masih general. Paling yang berubahnya itu pada saat mencari BGI-nya. Oke, lanjut lagi pada saat nah, metrik dan juga metode material balance juga. Jadi yang membedakan itu adalah kondisinya saja. Jadi pada saat metode material balance ini yang digunakan untuk memperkirakan besar gas in place, materinya. Materi ini maksudnya itu input output itu sama. Apa yang kita produksikan itu kita dapatkan. Jadi contohnya semisal gini, di reservoir itu kita taruh nilainya 100, kita produksikan 80, berarti sisanya 20 di reservoir. Nah, kondisi keseimbangan itu yang kita percaya bahwasannya apa yang kita produksikan itu sama apa yang kita ada pada cadangan itu. Jadi adapun anggapan yang digunakan adalah yang pertama itu reservoir dianggap model satu tangki yang punya volume tetap. Kedua, beban tekanan yang terjadi disebarkan secara merata ke seluruh reservoir. Kemudian data PVT tersedia dan dipilih untuk reservoir yang bersangkutan. Kemudian data sejarah produksi dan tekanan dia. Kemudian terakhir yang kelima, perubahan sisi air sisa terhadap tekanan dan perubahan porositas terhadap tekanan. Selama terjadi penurunan tekanan reservoir dapat diabaikan. Jadi di sini perubahan SWI terhadap tekanan ataupun perubahan porositas pada tekanan itu bisa dapat diabaikan bila terjadi penurunan tekanan. Dengan menggunakan hukum konservasi massa terhadap reservoir memberikan kesetimbangan materi dan mol dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi mol P, MP itu kumulatif produksi masing-masing dalam unit massa ataupun dalam mol. Sedangkan I itu merupakan inisial adalah kondisi awalnya, dan N itu merupakan kondisi di mana M atau N itu kondisi reservoir pada suatu tekanan. Nah, ini bisa dilihat bahwasanya membedakan itu terhadap kumulatifnya, baik itu massanya maupun molnya. Untuk reservoir gas itu mempunyai volume tetap. Jadi volume itu tidak berubah. Jadi kan kita itu reservoir itu seperti tangki di bawah tanah. Volume yang ada di tangki itu akan tetap selama kita produksikan. Maksudnya itu jumlah volume yang ada di reservoir sama di produksikan itu akan sama jumlahnya. Nah, bisa dilihat rumusnya seperti berikut. Volume gas awal hidrokarbon atau Fi, kemudian V, volume gas sisa di reservoir, kemudian WE itu volume air yang merembes dari aquifer ke dalam reservoir atau biasa kita sebut water influx yang tadi sempat kita sebut di pertemuan di kemudian WP terproduksikan, kemudian BW itu faktor volume formasi air. Nah, ini secara teori, secara empiris berdasarkan volume tetap. Nanti ini berpengaruh juga ke jumlah produksi yang kita gunakan. Ingat ya, dalam tangki itu, dalam satu tangki itu bahwasannya itu volume tetap itu karena apa? Jumlah gas yang kita produksikan itu pada volume tetap itu sama. Baik itu jumlah gas terhadap liquid maupun gas secara original. Karena biasanya kita itu memperhitungkannya berdasarkan dengan net P-nya ya, H-nya. Jadi semisalnya sini zona gas, ini air atau aquifer,
net P itu yang ini ya, H-nya. Kalau semisalnya dia lebih sedikit atau banyak sedikit, itu bisa potensi juga terproduksikannya si air. Oke, lanjut lagi. Ini secara garis besarnya materi kesetimbangannya itu. Jadi volume awal gas hidrokarbon di tempat pada tekanan inisial atau PI itu sama dengan volume yang ada di reservoir sisa, kemudian volume air yang merembes, kemudian volume air yang terproduksikan, kemudian faktor volume formasi air. Berdasarkan hukum gas N PV per ZRT didapat ini P ini pada keadaan diproduksikan. Ini pada saat diproduksikan. Kemudian ini inisial. Karena apa? Ini tadi faktor konversi tadi. Sehingga didapatkan 5615. P-nya kita masukkan dengan persamaan sehingga didapat untuk dasar gunakan ini pada penurunan rumus. Jadi intinya kalian paham di mana air itu ikut terproduksikan selama kita memproduksikan gas. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk contoh soal? Nanti beda-beda, ada metode secara straight line, ada metode secara P per Z, yang tadi Bapak sebutkan di awal, BGI, kemudian ada mekanisme pendorongnya. Ini terhadap water influx. Oke, langsung aja ke contoh soal. Tentukan isi gas di tempat atau IGIP, initial gas in place, suatu reservoir gas tertutup. Nah, ini tertutup ya. Yang berarti itu tidak ada air yang ikut terproduksikan. Di mana reservoir tersebut berproduksi sebanyak 500 mmSCF. Dengan tekanan reservoir turun menjadi 2.900 dari tekanan awal 3.000 PSI. Ini PI-nya, ini perubahannya. Temperatur reservoir adalah 175 Fahrenheit. Nah, SG gas itu 0,6. Ini kita konversikan dulu nanti. Kita 460. Kemudian menggunakan SG gas 0,6 dari cat korelasi yang sebelumnya kita dapatkan itu bisa diketahui pada tekanan 3000 PSI Z itu sama dengan 0,8. Dan pada saat tekanan 2900 itu Z-nya yaitu 0,87. Jadi nilai Z yang kita ketahui terhadap tekanan, sekarang kita menghitung nilai BGI-nya. Jadi dengan rumus yang sama, ini pada saat ini kita gunakan barrel liquid. Tadi kan ada 0,00278 504. Karena apa? Karena kita di sini gasnya tertutup. Jadi
bisa dihitung dengan nilai BG sekian didapat sebesar BG yaitu 0,00940 BBL SCF. Rumus yang di atas ini. Lalu kita cari juga terhadap P sebesar 2900 PSI. Dengan rumus yang sama kita dapatkan ini. Lalu kita menghitung isi awal gas di tempatnya. Dengan catatan menghubungkan kumulatif produksinya yang terproduksikan, kemudian BG-nya kita dapatkan, kemudian BGI-nya, kemudian BG inisialnya. Ini BG pada saat 2900, pada P saat 2900, dan BGI ini pada saat P3000. Jadi didapatkan nilai sebesar initial gas in-phase-nya itu 24 PSCF. Ini untuk contoh awal. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini masih ke tahap menggunakan volumetric ini. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Selanjutnya menggunakan strike line material balance. Jadi berdasarkan rumus yang sebelumnya tadi, yang ini, itu dapat disederhanakan apabila GPBG dibuat terhadap BG ber-BG. Didapat garis lurus dengan kemiringan sama dengan G. Jadi ini berbanding lurus. Jadi kumulatif gas diproduksikan dikali BG itu berbanding lurus terhadap BG dikurang BGI. Nah, ini umumnya gini. Ini normalnya. Ini yang kita produksikan. Nanti pada saat produksi itu ada namanya penurunan tekanan, nanti berpengaruh karena apa? Nanti di sini ada namanya terproduksinya air, nanti terdapat penyimpangan juga. Nah, nanti penyimpangan itu merepresentasikan kondisi reservoir tersebut. Karena apa? Bahwasannya pada saat yang sama juga, air ataupun kondisi tekanan itu mempengaruhi produksi suatu gas itu sendiri. Nah, itu kita analisa melalui well test. Kita tingkatkan lagi tekanannya, kita tingkatkan lagi produksinya. G-nya. Baru ada namanya treatment. Karena apa? Atau mungkin pada saat air terproduksikan itu nanti ada treatmentnya lagi. Mungkin dapat perbandingan antara yang diproduksi terhadap apa? Nah, kemudian ada lagi ini dari Havena NOD, kemudian terhadap dalam material metode strike line-nya, strike line. Ini pendapatnya si Havena dan OD. Kemudian metode material balance berdasarkan P per Z terhadap GP. Jadi itu kumulatif gas pada saat diproduksikan. Jadi jika data kumulatif produksi dan tekanan reservoir cukup tersedia, maka initial gas in place atau G dan cadangan gas dapat ditentukan tanpa harus mengetahui terlebih dahulu harga A, H, porositas, dan SV. Ini jadi tidak perlu lagi. Jadi karena kita sudah melakukan perhitungan volume di sini.
Ini dibentuk dengan membuat kesetimbangan massa atau mol dari gas itu sendiri. Mol produksi itu sama saja dengan mol awal di tempat dan mol tersisa. Jadi misalnya kita itu produksinya 80. Ini kondisi awal di reservoir itu 100. Terus di sisa di reservoir itu 20. Maka apa? Hasilnya sama. Jadi 80 sama dengan 80. Jadi apa yang kita produksikan itu sama terhadap volume awal di tempat dan volume remaining-nya, itu sisanya. Dengan mengaplikasikan hukum gas, PV sama dengan ZNRT didapat sebagai berikut. PSC itu standard condition, TSC standard condition, GP sama dengan inisial terhadap inisial, dan ini terhadap inisial dan terhadap awalnya saja. Ini pada saat sisa ya. Ini pada saat awal. Ini pada saat diproduksikan. Jangan masukkan rumus ini. Jadi volume gas reservoir gas itu dapat diubah dalam satuan SCF dengan membaginya dengan BGI. Nah, jadi bisa diketahui VI, volume inisial itu sama dengan G cadangan atau initial gas invest dikali BGI. Kombinasi dari rumus sebelumnya itu dapat menjadi demikian. Nih, misalnya. Dengan memplot antara P% terhadap GP, didapat suatu garis lurus gambar di samping dengan kemiringan itu TF dikali PSC, kemudian dibagi TSC dikali BGI dan G juga. Initial gas invest dapat ditentukan secara grafik, yaitu perpotongan antara garis lurus yang terjadi terhadap simbol X. Melalui persamaan sebelumnya yang di atas tersebut dapat ditentukan RF-nya sebagai berikut. Nah, jadi grafik ini, P/Z ini, terhadap kumulatif produksi itu bisa kita tentukan. Nah, jadi normalnya itu karena lurus, itu kita bisa tentukan GP-nya. Misalnya ada penyimpangan ini. Ini bisa juga jadi water influx, bisa juga menjadi water drive karena mekanisme pendorongnya. Ataupun bisa menjadi pada saat diproduksikan itu adanya penurunan tekanan. Normalnya itu ini. Jadi tekanan dan temperatur itu berbanding lurus terhadap temperatur terhadap volume. Itu untuk mencari penyimpangannya. Bisa juga. Jadi kita ketahui bahwasannya ada dua metode dalam pencariannya. Yang pertama itu melalui strike line, GP per BG, terhadap BG per BGI, kemudian terhadap P/Z terhadap kumulatif gas produksi. P/Z per GP. Jadi ada dua untuk material balance itu sendiri. Kita langsung ke contoh soal saja. Yang pertama itu sebuah gas properti suatu lapangan diketahui dan beserta histori produksinya sebagai berikut. Kita ketahui yang pertama itu porositasnya ada, SWI-nya ada, luas areanya ada, ketebalannya ada, Np-nya, kemudian temperaturnya ada. Berarti di sini tekanan yang berubah. Z juga diketahui.
GP-nya sudah diketahui. Jadi pertanyaannya yaitu tentukan G, initial gas in place, dengan metode volumetric dan itu material balance equation terhadap grafik P per Z terhadap GP. Menjawab soal ini, nanti bisa juga pemahamannya itu melalui soal. Karena apa? Karena mungkin terlalu cepat atau mungkin terlalu berat juga materinya. Karena kita harusnya paham dulu penurunan rumusnya sehingga kita ketahui perbandingan antara bermacam-macam metode tersebut. Nanti bisa paham melalui contoh soal. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya langsung saja ya. Lanjut. Jadi kita akan menghitung G menggunakan metode volumetric dan MBA. Pertama kita cari dulu nilai BG-nya. Karena di sini kita tidak ketahui nilai BG-nya. Nanti kita cari dulu. Dengan rumus yang sama, ini pada saat gas ya. Kita ketahui nilai Z-nya ada, nilai T-nya ada, nilai T-nya ada, didapat BGI awal. Ingat ya, BGI awal itu kondisi awal reservoir. Kondisi awal itu ini. Pada saat tahun ke-0, yang paling atas, dan produksi masih belum ada. Karena apa? Karena itu belum diproduksikan. Selanjutnya, dengan rumus yang sama, kita hitung BGI. Didapat BGI awal itu sebesar 0,005853 kubik feet per standar kubik feet. Selanjutnya, kita akan menghitung gas initial in place. Yang sama, nilai faktor konversi ada, luas area kita ada, net P ada, porositas ada, SWI ada, BGI ini tadi yang kita cari. Jadi kita bisa tentukan besar gas initial in place-nya itu 18,2 mm SCF. Nah, ini berdasarkan metode volumetric. Volumetric. Jadi kita ketahui yang ini sudah ada nilainya sebesar ini. Selanjutnya kita akan mencoba mencari berdasarkan metode material balance plot preserve versus GP. Jadi data di tabel ini kita ketahuinya P-nya ada, Z-nya ada. Karena kita plot P per Z terhadap GP, ini GP-nya ada. Jadi kita mencarinya. Nah, data P tadi kita ada, kemudian Z kita ada, lalu kita buat persamaan baru, P per Z, tekanan terhadap Z, didapat nilainya ini. Nah, penting tahu beda pada saat 0, pada saat 0,5, pada saat 1 tahun 1,5 sampai dengan 2 tahun. Dan grafik kumulatif produksinya bisa dari 2069 terhadap GP terhadap 0. Ini didapat nilainya ini. Kemudian itu 6. Ini 0,96. Kemudian 212 ini cara menarik yang lurus. Nih.
bahwasannya berdasarkan metode MBS ini sebesar 13,75 mm SCF. Ini yang kita produksikan dan ini yang ada di cadangan awalnya berdasarkan garis produksinya. Seharusnya ini lebih besar volumetrik ya, dan lebih kecilnya itu material balance karena ini berdasarkan kondisi berdasarkan tekanan per Z terhadap grafik produksi. Jadi didapat nilainya ini. Jadi kita ketahui bahwa satu volume inisial gas reservoir itu dapat dibuat berdasarkan periode kondisi standar, yaitu V dikali sama dengan BG kali G. Lalu disubstitusikan, dan intinya itu dari persamaan di atas itu menunjukkan bahwa hubungan antara P per C dan GP akan menunjukkan kondisi linier dan atau lurus. Jadi seharusnya ini terhadap ini akan menunjukkan garis straight line atau lurus. Jadi kita ketahui dan kita dapat initial gas impulse-nya itu untuk volumetric ini dan untuk material balance ini. Ada murid tanya. Soal yang ada water influx-nya. Kalau berdasarkan kondisi volume itu, di P itu akan berbanding lurus dengan Jadi untuk misalnya nanti kuis atau latihan soal, kalian udah paham bagaimana cara plottingnya kurva P per Z terhadap GP. Kalian bisa semua kan menggunakan Excel? Bisa ya? Insya Allah Pak. Insya Allah bisa, Pak. Iya, Itu Pak. untuk 13,75 itu untuk perhitungannya ada nggak, Pak? Jadi kan tadi udah dibilang bahwasannya perhitungan untuk material balance itu karena kita fokus ke strike line, menggunakan metode plot P per Z itu bahwasannya kondisi real ideal itu suatu cadangan itu bisa ditentukan dengan cara metode P per Z per GP. Jadi kan ini sudah kita plot nilainya. Ini nilai 0 terhadap ini. Nah, tujuannya yang pertama itu kita dengan volume yang sama yang dikeluarkan ataupun yang ada di tempat itu sama. Jadi seharusnya dengan volume yang kita produksikan itu kita ketahui bahwasannya itu menggambarkan jumlah volume awal atau inisial dikurang volume sisa. Ini volume produksi. Kalau misalnya kita produksi 80, di reservoir itu 100, terus sisa di reservoir itu 20, berarti harusnya yang diproduksikan itu sama yang ada yang di bawah itu. Jadi di sini merepresentasikan nilai itu semenjak atau saat kita menarikkan garis ini harusnya itu nilai sama. Nah, nilai ini yang tepat seharusnya dibanding nilai yang ini. Itu. Kenapa ini 13,75? Karena kita melakukan garis produksi. Jadi seharusnya nilainya itu normalnya secara akurasi itu
13,75. Ini berdasarkan terhadap GP. Belum lagi nanti terhadap water inflow. Hanya lagi indikator yang mempengaruhi garis lurus ini. Ini secara umum saja. Nanti ke depannya bila ada penambahan, nanti ada lagi terhadap BGI. Ini terhadap paper Z, belum lagi terhadap BGI-nya juga. Tadi kan Bapak sudah sebut bahwasannya ada, kalau MBA itu ada strike line, ada ya strike line, kemudian ada paper Z, terus GP. Ini sama ini, strike line dengan paper Z dan GP. Yang membedakannya itu adalah komposisinya tadi, terhadap BGI tadi, strike line-nya. Kemudian yang kedua itu ada water influx-nya, yang terakhir itu ada mekanisme pendorongnya. Nah, yang sedangkan yang plot paper Z ini, itu strike line itu sama dengan yang sebelumnya tadi. Ini. Nih. GP per BG. Jadi strike line itu ada juga berdasarkan pendapat Havena NOD, dia terhadap kumulatif produksi dikali BG terhadap faktor volume formasi. Sedangkan paper Z terhadap GP itu kita acuannya yang pertama itu mencari nilainya, kondisi real tersebut. Sama halnya kayak gini. Kalian tahu kurva IPR itu kenapa tidak lurus? Oke, ini ada yang bengkok. Ini kenapa? Ini anggap aja IPR. Beda fasanya, Pak. Nah, itu benar. Satu beda fasanya. Karena ini satu fasa, ini bisa jadi dua fasa, atau ini bisa jadi tiga fasanya. Maka kita ambil itu kumulatif produksi SCF gitu. Itu paham tuh. Nanti kalau misalnya itu tadi kan Bapak sudah sampaikan kalau misalnya ada penyimpangan itu beberapa kondisi. Yang pertama ada water influx, yang pertama ada kenaikan karena ada perubahan tekanan. Nah, nanti kalau misalnya ada penyimpangan itu berarti metode material balance khususnya plot plus C dan GP itu tidak memungkinkan. Karena apa? Karena ada penyimpangan di situ. Berarti menggunakan metode lain apabila terjadi penyimpangan. Nanti ada contoh selanjutnya itu menggunakan water influx. Udah paham belum? Jadi 13,75 itu didapatkan berdasarkan hasil dari kita tarik lurus ya. Strike line. Dengan catatan kondisi paper Z-nya itu kita ketahui itu jumlahnya banyak. Kalau misalnya data yang cuma 2, kemungkinan akurasinya juga bisa tidak seimbang gitu. Oke, udah paham belum? Insya Allah, Pak. Kalau misalnya tidak lurus, nah, kalau misalnya tidak lurus berarti bisa ditarik kesimpulan material balance menggunakan plot paper Z terhadap GP ini tidak akurat. Karena apa? Karena dari penyimpangan itu biasanya nilai ini kan 13,75. Biasanya penyimpangan itu bisa jadi umumnya itu sama atau lebih besar dari 18,2 ini. Itu. Karena apa? Karena dia tidak balance di situ. Karena apa? Karena ada penyimpangan itu tadi. Oke? Udah paham? Ini contoh terakhir. Ini menggunakan water influx-nya. Ini tadi sampai 20 tahun. Yang sebelum semakin banyak peramalan, semakin banyak perhitungan ini, lebih mudah untuk memperhitungkan besaran atau garis lurusnya. Jadi pertama kita ketahui suatu gas reservoir dan data produksinya. Ini
propertiesnya, gas propertiesnya, luas area ada, H-nya ada, porositasnya ada, SW-nya ada, Z-nya ada, kondisi standar. Berarti ini merupakan gas nyata. Lanjut lagi, tentukan initial gas in phase, metode volumetric, dan material balance. Nah, soalnya sama yang sebelumnya. Bedanya ada water influx-nya. Jadi di sini kita ketahui BG waktunya ada, times-nya ada, kumulatif produksinya ketahui, kemudian tekanan juga ada, Z-nya ada, P per Z-nya ada, BG-nya ada. Jadi kita nggak perlu lagi mencari BG. Lanjut, kita menghitung metode gas in place dengan volumetric dengan rumus yang sama. Ini terhadap, nah ini salah nih. Ini 44 ya, salah. Ini terhadap gasnya ke dalam oil. Bentar. Ini salah nih. Kita anggap saja lah 44. 44 berapa? 43560. Anggap saja 43560 ya. Ini 43560 dikali dengan A, kemudian dikali dengan P, lalu dikali porositas, kemudian dikali dengan SWI. Jadi didapat dengan BGI awal ya, BGI awal ini 0,1172 didapat ini. Ini anggap saja ya, karena ini kita salah, harusnya 43560. Kemudian angka kedua yaitu menentukan material balance plot P per Z terhadap GP. Data grafik digabung, berarti nanti digabung untuk nomor 2 dan 3-nya. Kemudian lanjut lagi untuk menentukan water influx-nya. Dianggap initial gas in place diketahui. Jadi pada saat awal itu air itu ikut terproduksikan dari awal. Jadi contohnya kita itu dari awal kita produksikan itu si gas ini dan air itu ikut produksikan walaupun besaran kita tidak ketahui. Nah, melalui persamaan ini kita ketahui kumulatif atau perbesaran air atau water influx pada tahun keempat dapat ditentukan sebagai berikut. Water influx GP dikali BG kali G kali BGI per BG per kali BGI. Ini pada saat di tahun keempat ya. Menggunakan data ini. Jadi BG yang kita gunakan itu pada tahun keempat. Inisialnya itu yang pertama, tahun pertama. Kemudian kita pakai G, data yang di atas ini. Kemudian BG ini pada tahun keempat juga. Kemudian BGP ini kumulatif produksi gas pada tahun keempat. Jadi didapat besarannya ini. 0,87 mm per barel. Lanjut lagi. Kemudian menentukan water influx terhadap waktu sebagai berikut. Nih, tadi kita ketahui GP-nya ada, BG-nya ada, kemudian GP per BG, kemudian BG per BGI, kemudian ini kita ketahui, kemudian WE-nya dapat. Nah, ini soal nomor 2 tadi, yang ini. Kemudian terhadap GP. Jadi pada saat di tahun keempat itu mulai terjadinya water influx. 1, 2, 3, 4 berarti ini. Nah, normalnya ini di sini 370.
Dia bilang, ya pada tahun keempat, dari 5 ke 6 itu sudah mulai perubahan. Ini sudah mengalami penyimpangan di tahun keempat. Nah, menggunakan metode yang sama, strike line, kita tarik garis lurus. Ya, karena apa? Karena kita tariknya lurus, berdasarkan dari tahun keempat ya, lurus hingga tahun kelima kita tarik lurus. Sedangkan tahun-tahun berikutnya seperti tahun ke-6, 7, 8, 9 ini kita lewatkan. Karena kita ambil 1 sampai ke 5 saja. Ambil garis lurus, didapatkannya berdasarkan hasil tersebut, GP menggunakan metode material balance. Bentar. Mana? Didapat besarannya itu 370 mmSCF. Sedangkan kondisi pada saat initial increase-nya dengan metode volumetric itu lebih kecil. Berarti bisa dinyatakan bahwasanya menggunakan metode ini tidak tepat terhadap water influx. Nah, ini ada summary-nya. Jadi plot antara P per Z terhadap G terlihat adanya pembelokan pada kurva akibat adanya water influx, sehingga metode P per Z tidak dapat digunakan untuk menentukan initial gas in place. Terlihat pada tahun ke-10 pertama adanya garis lurus dan pembelokan ini menunjukkan bahwa secara umum material balance itu kurang sensitif untuk memperkirakan adanya water influx sejak awal. Hal ini menyebabkan selama 10 tahun pertama digunakan anggapan yang salah, yaitu tidak adanya water influx. Yang terakhir, bila dilakukan ekstrapolasi ke garis lurus P per Z sama dengan 0 ini, strike line ini, didapat initial gas in place sebesar 370 BSCF, di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai gas in place yang menggunakan metode volumetric. Nah, jadi bisa kita tentukan juga pada saat menggunakan material balance, persamaan material balance ini, jadi kita bisa memperkirakan baik atau tidaknya suatu metode itu dengan perbandingan kondisi awal, secara kasar maupun secara tepat. Jadi masih banyak juga faktor yang penentuan penggunaan material balance itu sendiri. Jadi ini normalnya kita produksikan secara, ini contoh soal yang kita produksikan gas saja. Kemudian ini pada saat contoh soal menggunakan apabila ada water influx-nya. Jadi kalian bisa dapat membedakannya pada saat hasil itu menunjukkan perbedaan. Jadi contohnya itu bisa dilihat dari hasilnya. Dari hasil dari volumetric itu lebih kecil dibanding metode material balance. Yang normalnya itu metode volumetric itu lebih besar hasilnya dibanding dengan metode material balance. Oke, ada pertanyaan? Udah jam 3 nih. Hah? Ada yang pusing? Ada yang nggak kuat? Ada yang mau muntah? Mungkin lemahnya itu karena ini offline ya. Jadi Bapak juga nggak bisa jelasin secara detail mengenai penurunannya juga. Yang kedua itu kondisi di mana pada saat gas nyata maupun gas idealnya. Jadi bisa dibandingkan itu. Ini tentunya nanti berpengaruh juga ke, sebenarnya ini ngaruhnya ke TK, kemudian ke web test juga bisa. Ya, anggap sajalah. Nanti untuk pembelajarannya nanti kalian bisa lihat di slide Bapak, nanti Bapak share. Ada yang mau ditanyakan? Nih. Kalau nggak ada, Bapak bikin kuis lagi ya. Mudah kok tugas kuisnya. Kuis kedua.
Kuis 2. Perhitungan cadangan gas. Kalian praktikum WLT sudah masuk belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Belajar apa di sana? Yang Pak Roni. Baru introduction, Pak. Apa intronya? Apa yang dikenalin? Pengertian dan tujuannya, Pak. Pengertian aja, Pak. Pengertian. Nah, nanti kalian dikasih nggak referensi kayak gitu? Buku kayak Ahmad Tarek atau McCain? Belum, Pak. Belum, Pak. Ini nanti Bapak share ya, nanti kalian baca-baca. Itu sebenarnya pegangan anak perminyakan sih buku-buku itu. Kan bahasa Inggris. Ya, bisa lah kalian bahasa Inggris ya. Iya. Anak itu bisa semua bahasa Inggris. Kalau zaman angkatan Bapak itu ya bukan maksudnya sombong ya. Anak IP itu ya disegani. Ya tahu kualitas mereka itu. Makanya angkatan Bapak itu TIP itu jumlah mahasiswanya paling banyak. Paling banyak orangnya, paling banyak rusuhnya. Nah, coba share ya. Ahmad Tarek. Nah, untuk bekal kalian. Ini untuk nya Bapak kasih sampai besok ya. Besok jam 12 malam lah. Iya, Pak. Nanti untuk plottingnya itu gunakan bisa pakai Excel juga. Kalau bisa pakai Excel aja, nanti kalian print out lalu foto lagi ya. Jadi dalam bentuk hasil yang jadi kalian bisa untuk belajar. Untuk grafiknya ya, Iya. paper Z-nya. Baik, Pak. Untuk pertemuan berikutnya kemungkinan Bapak nanti kabarin aja ya H-1 soalnya Bapak ada training. Kemungkinan Jumat itu nggak bisa juga sebenarnya. Nanti Bapak kabarin lah. Buat nama NPM dan kelas. Ada lembar. Buat nama ya, nama NPM sama kelas. Iya, Pak. Jangan bikin angka lagi gitu. Bapak nggak tahu. Siap, itu. Pak. Iya, Pak. Terus nilai X itu atau XX itu NPM kalian. Iya, Pak. Oke, sekarang waktunya di set. Ini tanggal berapa sih? Tanggal 25 ya? 24. 24, jamnya 23.59.
Nah, itu bisa kan pelajari. Masuk? Udah Pak, udah. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa di grup itu juga. Iya deh. Kalian nggak tahu kalau Pak Roni masih ini nggak? Kan Pak Roni kalau tugasnya. Diajarnya itu masih enak lah. Kalian kerjakan soal sore, kumpulnya besok. Bapak itu tugasnya sore, kumpulnya malam, jam 12 malam. Itu belum ada lagi ini apa? Ini juga galak ya itu Online. lain kami. Ah, masih ya? Iya, Masih Pak. Masih Pak, tapi Dikasih jarang. jam 2, kumpul jam 3 biasanya. Cuma sejam deadline. Masih enak itu kan nggak ada yang malam kumpulnya, ada nggak malam-malam kumpulnya? Aduh, udah jadi flashback dah. Puasa kemarin jam 1 dia ngasih soal Pak. Mulai Pak Syahrul Pak. Itulah. Syahrul enggak. Jadi itu deadline-nya jam 12 malam ini, Pak ya? Besok, jam 12 malam besok. Oke, Pak. Kalian pasti kuat. Ya, Pak. Insya Allah kuat. Iya. Insya Allah kuat, Pak. Puasa mulai. Tekresnya siapa ngajar tekresnya? Pak Oscar Marjuan. Pak Oscar. Enak nggak ngajarnya? Enak, Pak. Enak, gak enak Pak, gak enaknya enak dosennya Pak, gak enak pelajarannya Pak. Iya, itu kan basic kita anak minyak. Tekres, teknik produksi, sama teknik drilling, tekbor. Nah, itu bekal kita sebenarnya. Itu. Jadi mau nggak mau itu harus gimana ya? Ya masuk di otak lah, mau nggak mau itu. Ya, yang intinya itu yang pertama itu kalian itu karena satu kelas itu saran dari Bapak sih, ya kompak. Jadi jangan bikin grup-grup sendiri lah, yang pintar dengan yang pintar, yang enggak pintar setengah itu enggak, janganlah kayak gitu nanti. Iya. Itu. Kelas Ya, kami kompak. iya, yang penting tuh investasi ke depan kalian itu, kebersamaan kalian. Nanti ya mungkin dari pelajaran nilainya kecil ya, nanti setelah lulus itu nanti berpengaruh itu loh kebersamaan kalian itu, ini infonya ada gitu. Kalau zaman Bapak dulu itu ya nggak pilih-pilih teman, cuma teman itu yang pilih-pilih ke Bapak. Bapak waktu kuliah pasti banyak temen ya Pak ya? Anda banyak itu pasti, cuman kalau misal ada perlunya saja. Jopin kalau tidak galak wong kawanan ada perlunya baik. Bapak ngomong cak tadi itu kan katanya yang dia ngomong yang jangan yang pintar sama pintar, yang buya sama jangan sama yang buya, maksudnya itu adil buat grup sama-sama. Itu benar. Jadi kalau misalnya ada tugas itu satu informasi lah. Ya ke depan itu kan nanti itu ada sih pembedanya itu, kemungkinan dari nilai-nilai yang lain. Kalau bisa itu yang susah, pelajaran susah itu bersama lah gitu. Sama Pak ya. Ya mungkin lah, tapi jangan ambil enaknya aja kalau misalnya bikin tugas. Ada tuh kadang-kadang bikin tugas, yang ngerjain siapa, yang presentasi siapa, yang enaknya siapa. Nanti itu kelihatan itu dari tugas kelompok ya. Yang penting itu ada andilnya lah, setiap
orang itu. Jadi tidak satu yang bebannya itu. Minimal kalau misalnya dari tugas itu nggak ada yang bisa, minimal itu support apa, makanan, pemikiran, lelucon. Cesar, makanan. Itu saling kontribusi lah gitu. Jangan Jadi, beban mungkin. ini soalnya ini ya, dari Bapak lihat ini kan karena alumni PAP ini bingung juga ini. Karena kita nge-tracing-nya itu bisa, cuman kekompakan itu nggak ada gitu. Jadi kompaknya itu per angkatan saja, walaupun angkatan itu juga berbeda-beda itu kompaknya itu. Jadi kedepannya itu ya kalau bisa itu dari awal kalian mulai itu akhirnya juga sama, selalu bersama gitu. Baik itu informasi kerja maupun apa. Ya beda-beda sih gitu. Itu saran dari Bapak. Ya karena ini baru awal ya, karena teknik gas bumi ini. Nanti korelasinya teknik gas bumi ini nanti ke transportasi gas juga, transportasi migas bisa juga. Untuk kalian yang jadi operator ini penting juga nanti. Cuma kita tidak tahu lah nanti ke depannya kalau lulus kalian jadi apa, atau menjadi dosen, atau mungkin jadi HSE kayak Bapak, atau menjadi operator, kita nggak tahu gitu. Cuman banyak dari setelah Bapak itu, di angkatan Bapak itu ada yang beda-beda. Malahan jadi apa, masuk ke jalan tol lah, ada lagi pegawai bank malahan juga ada, terus jadi PNS juga ada, banyak lah. Jadi jangan stop diri kalian gitu. Yang penting kalian tuh satu informasi, satu suara. Banyak yang puasa aja ya. Lemes semua ya. Ya Pak, lemes banget ini Pak, lapar banget lagi. Windy tadi minum jus. Windy, Windy. Masih di rumah kan puasanya. Jangan percaya Pak sama Windy Andika Pak. Windy 2 hari puasa Pak. Nanti beda-beda kondisi. Nanti kalian nanti dapatlah kondisi di mana puasa di luar. Mungkin yang merantau ya udah terasa. Mungkin puasa di lapangan tuh gimana. Nah, kedepannya nanti setelah kalian ada hard skill-nya, ini kan hard skill ya. Nanti kalian tuh harus ada soft skill-nya, organisasi itu ikut gimana. Jadi kalian tuh berbaur bagaimana mengkondisi kalian, bagaimana nge-lead atau memimpin suatu acara, atau bagaimana dialog ya. Dialog antar dosen minimal, gimana dialog terbiasa ngomong public speaking depan banyak orang. Jadi kedepannya kalau misalnya interview itu apa kepercayaan itu ada gitu. Banyak contoh itu, contohnya yang kalau kalian tahu itu, nah Pak Aldo ini Bapak Aldo tahu nggak? Pernah? Tahu Pak. Nah kalau tahu itu salah satunya bagus, public speaking-nya itu bagus. Cuman kosakatanya saja dia itu kurang baik gitu. Ya, Bapak banyak belajar dari dia. Jadi selama kalian ada orang yang minimal di atas kalian itu belajarlah, baik itu organisasinya, kepribadiannya gitu. Soalnya ke depan nanti kalau kalian misalnya diajak project itu udah tahu, oh ininya lah yang sini, kemudian dialognya gimana. Minimal ada bahan yang diobrolin gitu. Dulu ya masih enak lah kalian. Kalau Bapak dulu tuh dosennya killer-killer semua. Termasuk Pak Roni. Yang paling enak itu dengan siapa ya? Pak Hendra. Pak Hendra masih ngajar kalian? Masih, Pak. Nah, itu dosen humble itu. Kalau misal Pak Diki juga humble Pak, stay humble juga Pak Diki. Pak Diki itu baru masuk setelah Bapak
semester akhir tuh Pak Diki Pramondo. Ini. Itu selera humornya tinggi itu. Tinggi Tuh. banget. Iya. Pak Aska masih ngajar Pak Aska. Masih, Pak. Masih, Ngajar apa, Pak. Pak Aska? Teknik pemboran ya? Iya, Pak. Teknik pemboran. Belajar rumus 5 jari enggak dari dia? Belum, Pak. Kayaknya belum. Minta sama Pak Aska. Pak, rule of thumb pemboran bilangin. Rumus 5 jari ya, Pak ya? Iya. Enggak tahu masih ingat atau enggak dia. Pak yang pinter, Pak Aska tuh pinter loh. Dia tuh orang kepribadian yang penyendiri, cuman pendiam tapi pinter lah. Kalau iya Pak Aska. Nah, saran kalau misalnya dapat dosen pembimbing itu, kalau bisa itu yang apa? Yang bagus dalam artian penilaian tata tulisnya bukunya gitu. Jadi jangan, kalau bisa ya. Jadi kalau misalnya penulisan itu bagus, sisanya itu mudah sih. Kalau Bapak dulu tuh nggak pernah dapat, jadi Bapak nggak pernah pengen itu dibimbing Pak Roni. Pak Roni nggak fleksibel orangnya, kemudian dia. Jadi kemarin tuh kalau Bapak dulu itu dosen praktisi, dosen pembimbingnya. Pak Arham masih ngajar nggak di situ? Belum ada ya Pak Arham? Pak Arham. Nggak ada lagi. Ada, Pak. Kalau Pak Lemon masih ada. Tuh, kalau bisa itu dosen-dosen praktisi lah, dosen pembimbing kalian. Yang kedua, yang pembimbing kedua itu tata tulisnya bagus. Nah, baru yang diujinya itu oleh Pak Roni, enak itu. Yang dosen penguji itu. Tuh, enak. Jadi kalau bisa itu kalian tuh belajar bagaimana, ya bukan berarti melawan sih, bagaimana berargumentasi yang benar, contoh dengan Pak Roni gitu. Baiknya kayak gitu. Jadi jangan dikasih materi Pak Roni angguk-angguk aja gitu. Iya Pak, iya Pak. Udah kuisnya tembak. Lucu Pak Roni. Jadi kalau misalnya nggak paham itu tanya langsung gitu. Itu Pak Roni. Pak Hendra, apa yang diajarkan, apa yang ditugaskan, itu sama nanti keluarnya. Pak Aska, read by book dia. Jadi dari buku semua. Itu aja sih gambaran kalian untuk kedepannya. Yang pertama, saran dari Bapak itu organisasi itu harus ada, belajarlah public speaking, kemudian bahasa Inggris itu penting. Perusahaan sekarang udah multifunction, jadi nggak mau pilih, ya minimal bahasa Inggris itu ada lah nilai jual. Yang ketiga, mungkin dari soft skill kalian, pengalaman organisasi, bagaimana solve problem, bagaimana kalian menyelesaikan suatu masalah, itu dari perspektif macam-macam itu. Baik itu kondisinya kalian yang terduga, bagaimana kalian melihat suatu kejadian gitu, dari perspektif yang masing-masing. Itu solve problem itu penting. Yang keempat itu baru hard skill kalian, IPK kalian itu, ilmu kalian. Itu saja sih. Dan yang terakhir itu doa orang tua. Lalu lah, setiap kegiatan, baik itu kalian seminar, mintalah doa sama orang tua. Insya Allah kalau perusahaan Bapak itu perusahaan gas, nah nggak pernah akhirnya paling dia itu bukaannya pernah sih ada info juga bukan yang di Satah, tapi itu untuk top E ya,
Universitas dengan rank A. Ya. Perusahaan contoh yang di PGN ini dia ngambilnya itu yang akreditasinya yang A semua untuk fresh graduate. Tapi bukan menjadi patokan sih. Selama masih ada kontrak baik aja sih Pak. Kalau untuk PKL Pak, buka untuk offline enggak Pak? Kalau offline sih tergantung, soalnya yang pertama itu beda ya. Ini PGN sama Konungku ini hampir mirip lah. Dia basicnya itu base konfidensial. Jadi data-data yang mereka peroleh itu nggak mungkin dipublish. Kalaupun mereka menerima mahasiswa magang ataupun tugas akhir itu tadi dia mau mintanya yang rating yang tinggi itu untuk universitas. Kalau misalnya untuk PKL itu sulit juga gitu. Apalagi PKL itu kan basicnya itu ke lapangan tuh. Fasilitas produksinya gimana gitu. Itu sih sulit lah. Beda dengan Pertamina. Pertamina itu lebih mudah malahan. Karena mereka mencari memang untuk mahasiswa-mahasiswa magang gitu. Karena itu berpengaruh ke sistem mereka sih. Bagian dari CSR mereka juga ada gitu. Oh ya, kalian masuk ke PKL ya? Semester berapa? 4. Iya Pak, semester 4 semester ini. Udah dapat PKL yang tempatnya? Belum Pak. Lagi nyari Belum ada, Pak. Pak. Nyari. Itu per kelompok kalau nggak salah ya PKL ya? 2 orang Pak. Oh, per 2 orang ya. Dulu zaman Bapak itu per sama sih 2 ya. 2 juga per 3 orang cuma. Udah nyoba yang di Pertamina IP belum? IP itu kan banyak gitu. Katanya untuk tahun ini tidak buka Pak Pertamina. Pertamina nggak buka, apalagi tempat lain ya. Corona. Iya, itu yang pertama. Kebanyakan perusahaan itu kan takut sanksi karena corona ini. Bisa lo penaltinya kalau misalnya itu melibatkan itu. Makanya itu mereka takut lah. Cuma kalau misalnya base of data, coba Bapak tanyakan lah nanti. Beda-beda kebijakan soalnya. Ya. Kalau PKL itu, kalau bisa itu ya nggak terlalu rumit-rumit. Yang penting peralatan tuh ada, itu kalian presentasikan. Ya. Contoh di metering, ini Pak pipanya, ini Pak peralatannya, provernya, kemudian ini gas checkernya, ini orifice-nya. Tuh. Itu aja sih umum-umumnya. Yang nantinya juga, yang ujinya juga orang pengujinya itu orang-orang luar sih. Kalau Bapak dulu PKL itu yang ujinya itu dosen TPB, dosen PLN. Mereka nggak tahu lah. Makanya itu yang penting itu general saja. Itu saja anten-anten nunggu buku dari Bapak. Ada lagi mau ditanyain? Itu aja sih pesan dari Bapak. Soft skill kalian, kebersamaan kalian itu harus sama. Oke, nggak ada ya. Ini udah di-record belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke lah. Itu aja dari Bapak. Kalau misalnya ada salah-salah kata Bapak mohon maaf. Kalau ada salah Bapak mohon maaf juga pada Allah. Bapak mohon ampun. Udah 3:19 ya. Sudah. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.